فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan sesuai dengan tema pada momentum peringatan Isra Mi'raj pagi ini. Tingkatkan takwa, tanamkan ikhlas, perbanyak amal saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenang Situbondo Bapak Misbahul Munir beserta seluruh jajaran di kantor kementerian dan seluruh keluarga besar Kemenang Situbondo, para kepala KUA, kepala madrasah, hadir bersama kita Hadrat Rawdatul Muhibbin dan seluruh yang hadir, hafizahumullah jami'an. Bahwa kita ditakdir berada di tempat ini bersama orang-orang baik dengan harapan niat baik. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang baik. Amin. Ada satu ungkapan yang ini menyemangati kita, seberapa banyakkah umur yang telah kita habiskan, dan sepanjang waktu itu seberapa pelajaran yang telah kita peroleh dari kehidupan. Tetapi tidak sederhana yang seperti kita dengar kalimat ini berkali, yang tentunya ada hubungan dengan dimensi ruang waktu, karena disebut adalah persoalan umur tentang usia, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama usia, atas usia Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam materi pelajaran Al-Quran dan ilmu Al-Quran bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pastilah di sana ada sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa. Tidaklah mungkin pencipta alam semesta bersumpah dengan ciptaannya, kecuali ciptaan itu ada yang sangat istimewa, desainnya, kemudian rahasia yang ada di balik penciptaannya. Seperti Allah bersumpah wad-duha wasyamsi wal-lail wal-fajr. Pasti semua waktu itu atau benda tersebut memiliki nilai makna yang sangat besar, istimewa, dahsyat, luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi umurmu Muhammad, maka berarti usia atau umur baginda Nabi Muhammad ini sesuatu yang luar biasa. Padahal angkanya hanya 63. Di mana keistimewaannya? Kalau hanya persoalan angka, mungkin yang 100 tahun ke atas lebih istimewa.
Ternyata 63 tahun usia Nabi ini melampaui ratusan tahun kehidupan manusia lainnya. Dan ini adalah analogi ilmiah ketika orang di zaman dahulu ke Jakarta kira-kira menempuh perjalanan kaki berapa hari, tapi hari ini dengan kendaraan canggih sudah bisa ditempuh dalam hitungan jam saja. Ada keberkahan yang terlipat dari kesulitan tingkat masa lalu untuk menempuh jarak waktu itu dengan teknologi, dengan kendaraan tersebut. Ya, orang akan menghabiskan usia puluhan tahun untuk melaksanakan tugas-tugas penting kenegaraan, membawa surat, membawa sebagai kurir, sebagai pelaksana amanat jabatan. Bagaimana mereka akan naik ke puncak gunung, pedalaman, hutan belantara dengan tingkat kesulitan transportasi. Tapi hari ini dengan kecepatan media sosial, Allah perpendek semua tingkat kesulitan itu. Ada keberkahan yang diberikan, ada kebaikan berupa terlipatnya waktu. Nah, inilah yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika perjalanan dari planet bumi ke planet lainnya atau ke matahari, di mana dikatakan bahwa cahaya matahari yang sinar matahari yang sampai ke bumi adalah 6 menit yang lalu atau sekian detik yang lalu, tidak tepat pada saat ini saking cepatnya cahaya, tetapi masih harus menempuh jarak yang sangat jauh sehingga tidak persis pada detik yang sama. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sudah melampaui batas-batas ini semua sampai kepada langit yang ketujuh. Inilah kelipatan waktu yang ditembus oleh Nabi dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya, separuh malam, sebagian malam. Dari sini sudah akal logika manusia sudah ditaklukkan. Tidak ada tawaran lagi untuk memaksakan ilmu-ilmu alam, astronomi ataupun fisika, matematika untuk menghitung. Sudah tuntas. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan kaum siddiqin, begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Selesai sudah. Kata tasbih di sini menunjukkan kemahasucian Allah. Ini adalah peristiwa yang sudah maha dahsyat. Karena Allah sendiri sudah memproklamirkan maha suci, zat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ini baru perjalanan tingkat dimensi horizontal, belum yang vertikal. Di ayat yang lain kemudian ditegaskan maka dapat wa'adu ma'a. Begitu juga mazawal basaru ma. Bantahan-bantahan ini untuk mengukuhkan kebenaran fakta mi'raj Nabi, bahwa Nabi tidak bermimpi. Apa yang dilihat dengan mata kepala, kemudian kesadaran batin, penglihatan hati, ini semua nyata. Dan tuduhan-tuduhan kebohongan yang disampaikan oleh kaum kafir itu adalah semua tuduhan yang tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Apa tu malu namu alama? Ya, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran inilah yang kemudian menambah keyakinan kaum siddiqin oleh sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diekspresikan dalam ungkapan saudara, benar kau Nabi, teruskan apa yang kau sampaikan saudara. Maka setiap kali momentum Isra Mi'raj ini kita akan diajak untuk merindukan peran seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan ini. Lalu turunan nilai-nilainya pada kehidupan hari ini, terutama di lingkungan keluarga besar Kementerian Kemenang ya, di Situbondo, kira-kira apa dari
hikmah atau pelajaran berharga Isra ini. Ada buku yang menuliskan pemikiran seorang ulama Turki, Syekh Said Nursi. Beliau bermadzhab Syafi'i, seorang sufi Al-Husaini di Zuriyah Nabi. Beliau ini dalam salah satu risalah nurnya, karya tulis monumental beliau, mengungkap tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Sederhana begini, ketika Pak Misbah ditugaskan sebagai kepala pemenang di Situbondo, lalu ada proses pelantikan. Ini akan berbeda halnya ketika penugasan itu hanya bersifat terbatas, ditelepon saja oleh pimpinan provinsi atau pusat, tolong Pak Misbah sampean datang ke Situbondo, jabatan sampean demikian laksanakan. Orang akan kebingungan, ini siapa? Tiba-tiba masuk kantor, tiba-tiba beristri orang Situbondo misalkan. Tetapi ketika sudah dilantik, ada surat tugas, ada pengukuhan, datang dari pusat untuk meresmikan, disaksikan oleh para kepala KUA, oleh kepala madrasah. Di sini ada pengukuhan bahwa beliau akan berkhidmat di beberapa wilayah-wilayah di bawah Kementerian Situbondo ini. Nah, pendekatan logika semacam ini dapat kita lakukan pada perjalanan Isra baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa baginda Nabi harus menggunakan kendaraan binatang super cepat bernama buruk? Ini tidak ditemukan di belahan bumi manapun kecuali dari surga. Dan ini kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu kali lompatan kakinya berpijak langsung dari Masjidil Haram ke Yastrib, Madinah, 1000 km kurang lebih, Mekah Madinah. Lompatan berikutnya langsung ke Madian, dari Madinah langsung ke Damaskus atau sekitar Syria. Hari ini Madian itu ada di Syam, ada di sekitar Yordania. Lompatan berikutnya langsung ke Baitul Maqdis atau Tur Sinar terlebih dahulu, kemudian Baitul Lahmi di Baitul Maqdis. Ini lompatan-lompatan yang sangat cepat, menunjukkan fisik Nabi tidak hanya rohnya, tetapi fisiknya adalah sosok yang luar biasa. Ketika kita ditakdir mengendarai pesawat untuk menempuh sekian jam ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, amin, maka kita harus sesuai dengan kecepatan pesawat itu sendiri. Kalau kecepatan di atas kecepatan suara, berarti keberadaan kita melebihi suara kan? Kalau tidak, tertinggal. Pesawatnya sudah sampai ke Mekah, ya Pak Abdullah masih ada di situ kan? Tidak akan pernah sampai juga. Tapi kalau kemudian sesuai fisiknya dengan kecepatan kendaraan yang ditumpangi, sampai ke Mekah. Berarti baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara mengkorelasikannya? Ukur dengan di samping ketika beliau mengendarai buraq, di sebelahnya adalah malaikat Jibril, di sebelah kirinya adalah malaikat Mikail, wa fi riwayatin malaikat Israfil. Ini adalah malaikat yang dicipta dari cahaya, kecepatan cahaya semua. Lalu bagaimana pemimpin kafilah ini, pemimpin perjalanan ini, rihlah yang luar biasa ini? Baginda Nabi Muhammad SAW setidaknya sejajar dengan kecepatan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setidaknya sejajar dengan kecepatan buraq yang dikendarai. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini hanya bisa diterima logika ini berdasarkan agama. Bagi yang masih menghitung dengan hitungan fisika, ya masih terus berdebat.
Maka ketika kita mengaji Isra Mi'raj, ini persoalan peneguhan iman. Ragu-ragukah atau sudah semakin mantap? Bersyukurlah ketika hari ini kita masih terus ditingkatkan keyakinan. Maka bahasa tentang tingkatkan takwa ini standar ukuran. Kita ngaji Isra Mi'raj mau meningkatkan ketakwaan atau tidak? Kalau masih ragu, masih takluk dengan keterbatasan logika kita, monggo kita muhasabah lagi kan gitu. Begitulah dalam sistem kehidupan ini ada sesuatu yang luar biasa. Maka baginda Nabi ketika menceritakan kisah ini tidak mengembalikan kekuatan dirinya, tetapi mengembalikan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun sudah menyatakan subhanalladzi asra, bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba. Kata abdi di sini menunjukkan ruh dan fisik Nabi tidak hanya mimpi. Kalau mimpi bukan mukjizat. Lalu wilayah-wilayah ini apa pentingnya? Ini adalah peta masa depan. Ternyata dakwah Nabi yang waktu itu masih sesempit kota Mekah, terintimidasi, dibayar 3 tahun, ditinggal wafat pamanda tercinta yang ikut andil dalam perjuangan, ditinggal wafat istri tercinta yang sudah menyumbangkan jiwa raga harta bendanya, semua untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti apa? Terpuruk bagaimana? Nabi dihibur oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj. Ini adalah kaidah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ketika ada ujian berat, tunggulah Isra Mi'rajnya. Kan begitu. Hari ini Isra Mi'raj kita apa setelah pandemi? Kan begitu. Ada peningkatan ketakwaan seperti apa yang kita harapkan? Harus itu kita cari, kita renungkan. Kalau tidak, pilihannya apakah menjadi penonton ataukah beriman seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau seperti mereka yang mengolok-olok Nabi kaum kafir Quraisy. Maka kita harus pandai mengambil hikmah dari semua kejadian di sekitar kita. Nah, peta ini kemudian ditunjukkan. Langkah berikutnya dari Mekah adalah Yasrib, dan betul setelah itu Nabi hijrah ke Yasrib yang diubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Tidak berapa lama kemudian Futuhat Islamiyah, Fathu Mekah dan begitu seterusnya, Jazirah Arabia ditaklukkan sampai pada wilayah-wilayah Madian yang merupakan wilayah Yordania, Syam, ya, Baitul Lahmi, Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, ya, karena tadi ringkasnya saja, setelah dibekali kejadian yang luar biasa, dibelah dada Nabi, lalu dituang air Zam-Zam. Pada saat ini saja, ketika kita mempelajari tentang teori menuang air yang secara fisik bisa dilihat, kita masih bisa memahaminya. Tapi pada kalimat berikutnya, ketika Nabi menjelaskan, dituangkanlah iman, dituangkanlah yakin, dituangkanlah hilm, hikmah, Islam. Ini wujudnya apa? Kalau Zam-Zam fisik, tapi ketika sudah iman, takwa, hilm, hikmah, yakin, Islam, sesuatu yang non fisik yang kita anggap selama ini adalah sebuah nilai, sebuah ajaran, makna, ternyata tidak. Dalam konsep agama, Islam itu adalah nur, cahaya. Sholat adalah cahaya, haji adalah cahaya, seluruh amal soleh kita adalah cahaya. Maka ketika ada ajakan perbanyaklah amal soleh, kita sedang ingin menumpuk cahaya-cahaya itu yang diajar oleh Nabi. Ya Allah, jadikanlah di depanku cahaya, di samping kananku cahaya, kiriku cahaya, belakang cahaya, atas bawahku cahaya, jadikan aku cahaya. Ini bukan kemudian kita adalah mesin cahaya, tidak, tapi penuh dengan amal kebaikan. Dan itu secara metafisik, orang-orang yang dianugerahi mata batin diperbolehkan melihat cahaya hakiki dari sholatnya, dari cahaya bacaan Qurannya, dari cahaya zikir yang dia ucapkan. Dan ini terkoneksi dengan alam tertinggi di alam surga sana. Berikutnya logika yang
perlu kita lakukan sebagai logika beragama yang baik. Ketika menaklukkan penaklukan wilayah ini, kemudian peta perjuangan Nabi, wilayah-wilayah perluasan dakwah Nabi di Baitul Maqdis, setelah sholat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi, tahukah Anda siapa yang sholat berjamaah bersama Anda? Tidak, saya tidak tahu. Seluruh para malaikat turun hadir di sini berjamaah bermakmum pada Anda. Seluruh nabi yang pernah diutus, para rasul yang pernah diutus, ikut pula berjamaah. Menurut Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dalam kitabnya beliau menjelaskan ini adalah haflahnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah resepsinya, pelantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pada usia 40 tahun beliau sudah dipitah, diutus sebagai Rasul, tetapi pelantikannya pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu yang dihadirkan adalah alam malakut dan alam nasut, meliputi alam arwah. Nabi hadir dengan fisiknya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan fisik Nabi yang luar biasa. Lalu bagaimana ketika fisik ini diangkat Mi'raj, menembus langit? Bahkan sebelum menembus langit, sebelum resepsi dilaksanakan, ada proses pengejaran ya. Begitu Nabi melesat dengan kendaraan buruknya, didampingi oleh dua malaikat mulia, Ifrit minal jinn, menguntit dari sebelah belakang, kanan kiri, terus mencari kesempatan untuk mengejar Nabi, tapi tidak pernah berhasil. Membawa obor api. Ini adalah api kedengkian. Ini adalah api aura merah keburukan yang ingin membakar perjuangan Nabi Muhammad. Tetapi anehnya ketika Nabi diajari doa, kalau bahasa Sunda ijazah Nabi. Bila mana-mana dan malaikat itu, yang Nabi kesokan, Nabi dengan ijazah, kesokan malaikat. Nah ini setiap pejuang harus punya ijazah. Tidak tahu apakah kepala kemenang ini sudah ijazah itu sebelumnya. Dan inti dari ijazahnya adalah menyebut al-kalimatut tammah. Ini kata kuncinya di situ. Apapun yang datang dari langit, keluar dari bumi pada malam hari, jika itu membawa hal yang negatif, diselamatkan. Ini pejuang pasti ada infilnya. Jadi kalau kita sedang berada di jalan kebenaran, lalu ada pengganggu yang membawa obor kebencian, dia sudah angkatnya itu infil dalam wujud manusia, dalam wujud rekayasa apapun yang dilakukan. Tetapi ketika sudah kita kembali pada kalimat al-kalimatut tammah, ajaran agama ini, doa yang valid, ijazah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ada perbedaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu menjadi bekal kita. Bagaimana kemudian doa itu menjadi bagian dari keyakinan. Ketika doa itu dipanjatkan dalam ucapan kata-kata, ini amal soleh. Jangan hanya mengandalkan program dan teori kan. Doa nak kui boleh, baca boleh, jazaan hidup buka boleh. Karena pekerjaan kita, khidmah kita tidak hanya diganggu oleh sosok manusia, tapi ada sosok lain. Tiba-tiba malas untuk mengerjakan tugas di kantor, tiba-tiba ada saja di rumah ya, persoalan rumah tangga yang berdampak pada pekerjaan di kantor. Korbannya adalah umat, korbannya adalah lembaga-lembaga keagamaan yang ditangani oleh kita. Ini ada rekayasa ifrit yang kemudian memang ingin merusak, mengganggu cahaya agama untuk tidak berzina. Yuriduna yudhilullah ini, tetapi Allah mutimmun nurihi. Terus ada upaya kemenangan yang tentunya seiring dengan ikhtiar kita. Berikutnya Said Nursi menjelaskan, Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin adalah informasi bahwa tugas beliau untuk seluruh alam semesta, dari molekul atom satuan massa sampai langit benda-benda tertinggi, arsy pun ini ada dalam wilayah tugas baginda Nabi Muhammad SAW.
Logika tadi kita gunakan. Kalau setingkat kepala KUA di kecamatan, ya bawahnya adalah desa-desa itu. Tapi kalau sudah kabupaten luas, kalau provinsi jauh lebih tinggi. Kementerian di sana di agama di pusat, maka akan bawahi banyak provinsi. Nanti adalah seluruh entitas yang ada di alam semesta ini berada dalam tugas wilayah beliau. Oleh karena itu ketika Nabi diperlihatkan kejadian ada orang tenggelam di sungai, darah, kemudian dilempari batu, itu tidak hanya sebuah tampilan mimpi, tetapi audio visual Nabi digunakan secara fisik melihat itu. Ketika diperlihatkan pahalanya orang yang berjihad, ada orang bercocok tanam seperti padi, tumbuh hari itu, ditanam hari itu, tumbuh hari itu, dipanen lagi, tumbuh lagi hari itu, dipanen lagi, menunjukkan bahwa orang yang berjihad pahalanya berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, Anda sedang ada di jihad ini. Jihad Anda bukan dengan hanya seperti yang dilakukan oleh mereka yang terpapar radikalisme dengan anggapan harus senjata, fisik dan semacamnya. Tetapi ketika Anda membawa lembaran surat, kemudian menyelesaikan tugas administrasi sebagai pimpinan madrasah, harus menyelesaikan beberapa tugas-tugas penting, ini adalah bagian dari jihad-jihad administratif yang harus dilaksanakan, sehingga layanan kepada umat Sayyidina Muhammad SAW tersampaikan. Tetapi ada kata kuncinya, kekuatan cahaya itu adalah ikhlas. Sebagaimana surat Al-Ikhlas, di situ ada Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruhnya adalah berhubungan dengan ketauhidan. Maka orang yang ikhlas tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Tujuannya Allah. Disinilah kemudian keikhlasan itu menjadi energi, menjadi cahaya. Tapi kalau kemudian dia bekerja hanya ingin dilihat oleh kepala seksi apa, Kasubag ini kebetulan karena aslinya tidak hidup, malu karena ditegur pimpinan, ya akan menjadi hal yang tidak bercahaya kan gitu. Saya malu sama Pak Ahyol nanti dimutasi, tidak enak kan begitu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang memadamkan cahaya itu. Jadi kan kata kuncinya energi itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah keikhlasan. Terus bagaimana kita ingin membagikan yang saya ini? Qul huwallahu ahad. Belajar saja menyebut Allah. Maka ketika lisan kita berzikir Allah, mungkin terhantar pesan itu ke hati, bahwa bukan hanya jabatan, bukan hanya persoalan naik ini, bukan hanya kemudian dapat apresiasi macam-macam, tidak, tetapi bagaimana kemudian layanan kita tingkatkan. Di situ ada kerinduan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkhidmat kepada ciptaan makhluk bernama manusia, maka pencipta Rabbul Alamin akan senang. Ini hambaku telah melayani hamba-hambaku yang lain. Khairun nas afahu. Ini bahasa cipta Allah kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik adalah yang berlaku baik pada keluarganya. Kalau kemudian alam semesta ini adalah suatu keluarga besar, maka yang kemudian berbaik baik dengan manusia, dengan binatang, dengan benda-benda, pandai cara menghargai sehingga semua terlayani dengan baik, terawat dengan baik. Jangan diabaikan. Anda hanya kemudian melihat ruang kantor kotor, kemudian ya tidak usah dibersihkan. Pak Kepala juga tidak perhatian, biarkan jendela atau kaca kotor. Anda sedang berinteraksi, bermuamalah dengan benda-benda ini yang disaksikan langsung di Rabbul Alamin. Bukan hanya Pak Kepala memenangkan gitu. Jangan kemudian menunggu apresiasi, apalagi hal yang bersifat materi.
Kalau ada uang merah berwarna merah baru kemudian tidak. Bagaimana dengan persoalan yang kemudian terjebak dengan kontrak-kontrak yang bersifat finansial dan materi? Nah, ini yang menjadi pemadam cahaya-cahaya keikhlasan. Ini yang akan mengurangi semangat perjuangan jihad kita. Kembali pada perjalanan Nabi di Mi'raj. Ketika Nabi naik di setiap tingkatan langit, itu pertanda bahwa Nabi sudah mendapatkan gelar di wilayah itu. Ada semacam penaklukan di wilayah tersebut. Ada pengukuhan ketika dapat sambutan Nabi Adam di langit pertama. Berarti pengukuhan di wilayah itu Nabi sudah sampai. Ketika naik langit yang kedua, berarti sudah di atasnya Nabi. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang tertinggi, Sidratul Muntaha, yang disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa akarnya di langit yang ke-6, puncaknya di langit yang ke-7. Ini adalah puncak ilmunya para nabi. Seluruh ilmu nabi yang pernah diutus oleh Allah ke alam dunia ini, ilmunya sampai di sana. Jadi kalau ada ungkapan bahasa Madura, ilmu untuk langit, untuk langit, ya langit ini, langit yang ke-7 Sidratul Muntaha ini, bahkan ilmunya para malaikat terhenti pada ambang batas Sidratul Muntaha. Sementara Nabi masih naik lagi ke mustawa, menunjukkan bahwa ilmu Nabi Muhammad SAW melampaui ilmunya para nabi dan para malaikat. Itulah mengapa kemudian malaikat Jibril pamit sudah. Sampai di sini ya Rasulullah, saya tidak bisa menyertai engkau. Wahai malaikat Jibril, katanya pertemanan sahabat, Rafiq. Kalau Rafiqnya dari awal hingga akhir didampingi. Saya kalau memaksakan diri ya Rasulullah, saya akan lebur dengan cahaya Allah. Saya tidak bisa. Ambang batas fisik saya sebagai malaikat di sini. Maka hanya Nabi. Sumadana pada sampai kemudian kau sendiri dan tidak mampu lagi. Sudah dibatasi itu logikanya. Itulah kemudian surga dibatasi oleh Nabi. Informasi surga mala ain ru'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sudah tidak bisa pakai fisik ini, visualisasi, imajinasi, bukan surga. Itu hanya upaya mendekati imajinasi surga. Kira-kira di surga begini ya. Terus nanti kalau ada bidadarinya, cemburu enggak nanti? Nyampe ke arah macam tidak? Tadi saya dibisiki Pak Khairan ada dialog ini. Mungkin ada yang bertanya tentang poligami itu ada. Angin. Ya, jadi hikmahnya apa? Bahwa kepangkatan yang sejati itu ketika ada pemberian dari Sang Maha Pemberi kekuasaan tertinggi. Bukan hanya pencapaian. Nabi Muhammad itu dipanggil, tetapi atas dasar apa? Atas dasar pengorbanan beliau, kesabaran beliau, ketangguhan beliau melaksanakan tugas penyebaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi laksanakan tugas, urusan apresiasi nanti Allah yang akan memberikan. Itulah kata kunci keikhlasan. Lalu Nabi turun ke bumi dengan tugas kerasulan, menguasai seluruh wilayah-wilayah tugasnya ini, dari atom sampai arsy, dari serangga hingga malaikat. Semua adalah wilayah tugas Nabi Muhammad. Yang tersampaikan pada kita informasinya hanya pada cuplikan-cuplikan tertentu. Dialog Nabi dengan para sahabat yang dari sosok manusia. Kemudian Al-Quran ceritakan bahwa sekelompok bangsa jin datang masuk Islam pada Nabi. Dalam riwayat yang lain ada seekor kijang yang minta suaka kepada Nabi karena diburu oleh seorang pemburu, lalu bisa berdialog, minta jaminan Nabi. Ada seekor unta yang melenguh karena dipekerjakan melampaui batas kekuatannya. Nabi kemudian melakukan advokasi, ini siapa pemilik unta? Dia mengeluh kepada saya karena beban tugas yang diembankan tidak sebanding lurus dengan hak dia untuk makan. Hati-hati pimpinan, Anda mempekerjakan bawahan
tapi melampaui kapasitas dia dan Anda tidak pandai mengapresiasi, mohon maaf, Nabi memberikan advokasi kepada seekor unta, maka berarti urusan Anda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Masongkan panggilan terus dengan Nabi Muhammad. Unta saja diberi, apalagi umat yang kemudian dipekerjakan melampaui batas-batas kemampuan itu. Nah, sampai pada batas inilah Nabi kemudian turun kembali ke bumi dengan kemanusiaannya. Nabi dengan perintah sholatnya, tidak dalam sosok malaikat alam arwah yang tidak bisa diteladani oleh siapapun, tapi dalam kesempurnaan keteladanannya. Bisa dilihat mata manusia, bisa diteladani kebaikannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hebat bukan yang melangit, tapi setelah melangit bisa membumi lagi. Dan sementara, mohon maaf, bukan di situ pondok, tapi di beberapa jarak dari kota Situbondo ini, kilometer, ada satu kabupaten yang di sana ada satu pondok pesantren. Dulu pengasuhnya kiainya adalah sosok kiai ahli fikih, tapi mungkin karena sistem pendidikan dan semacamnya ada ketertinggalan persiapan generasi berikutnya sudah tidak mempersiapkan diri untuk materi. Tinggal bangunan kosong loh, berapa luas meter persegi, itu hanya tinggal ruang saja kosong. Ngenes, orang ngenes, nolongsong melihat, dan sekarang akan dijual untuk kemudian dibagi waris. Ada berapa banyak kasus tentang ini yang harus ditangani oleh Kementerian Agama, tentang lembaga pendidikan yang kosong kegiatannya, tentang ruang-ruang kantor fasilitas negara yang tidak berfungsi dengan baik, nolongsong. Maka mohon jangan melangit tapi membumi, selesaikan urusan ini, tangani banyak-banyak hal untuk melayani umat, maka Anda akan memperoleh nilai Islam itu dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min? Said Nursi mengatakan seorang wali yang dianugerahi spiritual yang tinggi diperkenankan oleh Allah rohaninya menjenguk arsy. Tetapi ini kan orang-orang khusus. Tapi bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Jadi, kalau toh mengaku wali hanya sebatas wali murid kan? Wali akhir yang bertugas untuk menikahkan orang tanpa status yang jelas. Nah, kemudian kewenangan-kewenangan itu ternyata juga bisa dilakukan oleh yang penuh dosa seperti kita ini. As-salatu mi'rajul mu'min. Saat kita belajar memahami shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku langsung. Kita kan tidak mungkin secara visual melihat Nabi SAW. Ada 15 abad, 1442 hijrah Nabi yang membatasi jarak dimensi waktu itu dengan kita hari ini. Kalau satu abad ada 2 tokoh yang harus kita temui, maka ada 15 abad berarti ada 30-an orang yang harus menjadi penghubung kita dengan Rasulullah. Inilah pentingnya sanad keilmuan. Kita punya guru, kita punya guru, punya guru sampai kepada Imam Mazhabul Arba'ah, punya guru kepada para tabi'in, tapi punya guru pada sahabat guru pada Rasulullah. Dan hari ini ada upaya pemangkasan. Bagaimana kemudian marilah kembali pada Quran dan Sunnah, tapi memangkas ini semua, memangkas ruang dimensi waktu yang diisi oleh orang-orang hebat di depan kita. Kan tidak mungkin kalau ucap katen kiri pas ke kita. Maka lewati tangga-tangga ini sebagai adab keilmuan kita. Sebut guru kita. Alhamdulillah saya pernah ngaji di madrasah ini, berguru pada ustadz ini, ustadzah ini. Saya pernah ngaji di mushola ini, saya pernah mondok di pesantren ini, saya pernah di lembaga ini, dan gurunya adalah pada gurunya bersama ilmu. Ini penghargaan tidak hanya akademik, tapi keilmuan dan tanggung jawab spiritual. Itulah kenapa kemudian di kalangan pesantren, di kalangan
Nahdlatul Ulama. Tradisi itu dipertahankan dengan tawassul, dengan baca Fatihah, mendoakan guru-guru kita, merawat ini. Di depan kita ada 15 abad, ada 30-an orang yang harus mengantarkan kita pada Rasulullah. Artinya ketika kita dulu belajar pada guru ngaji kita, takbir Allahu Akbar, ini sebenarnya sedang diantarkan bahwa gurunya dulu pernah ikut takbirnya gurunya Allahu Akbar. Maka dalam ringkas waktu, sesingkat dimensi ruang waktu yang bisa kita pangkas, seakan-akan detik ini kita takbir mengikuti guru kita, maka itu bersambung kepada takbirnya Rasulullah SAW dalam dimensi yang lain, dalam ruang waktu yang lain. Dan bagi orang ahli ini tidak mustahil melihat langsung dalam ruang waktu itu, hanya orang-orang pilihan saja. Maka wilayah tugas kita adalah menyambung hubungan baik ini dengan guru-guru kita. Hari ini kita berpangkat sebagai apa? Ditugaskan di bagian apa? Kasih, pahala. Ada jasa orang-orang terbaik di masa lalu. Ada guru-guru kita yang mengantarkan hingga kita hari ini berkali pada tingkat yang antaulas. Jazakumullah senantiasa. Semoga balasan Allah yang terbaik untuk beliau semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.